Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal Bekas PD dengan tajuk Negara Harusnya Berterima Kasih. MBG kritik teror dan ancaman pembunuhan. Sebelum kita mengupas atau memperbincangkan soal MBG, soal kritik teror dan ancaman kepada semua pihak yang menolak atau tidak sejalan dengan program MBG karena beberapa hal, misalnya pada prakteknya MBG kemudian di sana sini banyak keluhan atau paling tidak ada dugaan penyimpangan baik itu menu maupun sistem proyeknya atau tendernya. Sebelum kita masuk pada perbincangan, ada baiknya atau sebaiknya kita mendengarkan dari 3 elemen yang diwakili oleh Ketua BEM UGM Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tio Ardianto, yang dalam orasinya kita bisa nanti simak bersama bagaimana dia melakukan kritik terhadap MBG yang dia sendiri memakai kaos MBG dengan kepanjangan maling berkedok biji, dan kemudian emak-emak dari Indramayu juga mempersoalkan soal menu MBG, dan ada serentetan data hasil investigasi ICW atau Indonesian Corruption Watch yang bisa kita nanti simak apakah MBG kemudian apa yang seperti dinarasikan oleh istana. Mari kita dengarkan dan simak secara seksama. Program MBG bukan makan bergizi gratis, tapi maling berkedok gizi. Apakah 82 juta anak-anak Indonesia itu butuh MBG? BPS sendiri mengatakan bahwa kemiskinan kita itu kurang dari 10%. Meskipun ukuran kemiskinannya adalah sehari keluar 25.000. Tapi kalau kita pakai logika yang sama, harusnya yang mendapat MBG bukan semua anak-anak, tapi hanya 9% anak-anak. Tapi kenapa 82 juta anak-anak harus dipaksa makan MBG? Proyek! Karena proyek. Satu SPBG, ownernya yang punya yayasannya itu bisa punya revenue per bulan 100 sampai 125 juta. Silakan tanya ke yang punya SPBG. Yang bisa punya SPBG itu bukan melalui mekanisme yang demokratis, tapi yang dekatlah yang dapat. Yang dekat sama bupati, wali kota, DPR, dan seterusnya. Termasuk hari ini, polisi menerima 1000 SPBG. Di daerah saya, Ketua DPC Gerindra, partainya Pak Presiden, itu mengelola 9 SPBG. Artinya per bulan dia punya revenue berapa? 900 juta. Per tahun berapa? Oke, Mas. Per tahun berapa? 10,8 miliar. Kalau 5 tahun masa presidenan 50 miliar. Kalau di 2029 Prabowo nyalon lagi, lalu orang ini sebagai ketua DPC Gerindra harus keluarin 10 miliar untuk menangin Prabowo. Kecil apa besar? Kecil. Kecil apa besar? Kecil. Kalau dia harus keluarin 20 miliar, kecil apa besar? Masih kecil. Apalagi di periode kepresiden selanjutnya dia akan punya 50 miliar lagi. Dan nggak hanya di situ. Di daerah lain saya tahu ada satu orang yang sangat punya pengaruh, punya 48 SPBG. Wow. 48 SPBG. Dan satu bulan dia punya 4,8 miliar, bos. Dan itu kerja apa yang sebulan segitu? Sementara ada seorang anak di NTT yang memutuskan bunuh diri hanya gara-gara uang 10.000. Ini rezim zolim. Zolim. Ini lebih zolim daripada Fir'aun. Ini lebih zolim daripada Abraham. Ini lebih zolim daripada Namrud. Ini adalah rezim
Prabowo Subianto dengan program MBG bukan makan bergizi gratis, tapi maling berkedok gizi. MBG Sukadana, MBG Sukadana, Kinpira Sewu, Kinpira, delengan MBG 5.000, Kang Dedi delengan. Agar Kang Dedi hancur, delengan hancur rebur, delengan agarnya Kang Dedi. Pada tuman, pada korupsi teman-teman bisa. Masa agarnya sampai banyun makan delengan pantesan uang pada keracunan bocah cilik kok. Gimana mau sehat makan bergizi agarnya aja kayak udah basi. Lihat MBG Sukadana ini Kang Dedi. Nanti kalau dilaporin nggak pada terima, tapi orangnya lihat MBG. Mana Iya. makanan gizinya dari mana? Iya. Gizinya dari mana Kang Dedi? Dari mana? Kasus siswa keracunan menu program makan bergizi gratis terus berulang di berbagai daerah. Per Oktober 2025, sudah ada lebih dari 11.000 anak di Indonesia yang mengalami keracunan dari program makan bergizi gratis. Padahal, program MBG seharusnya dibuat agar anak-anak tidak kelaparan dan mendapatkan gizi yang cukup. Tapi, angka keracunan justru malah semakin terus naik, dan itu menunjukkan satu hal penting. Ada kegagalan sistemik dalam tata kelola MBG, seperti sistem yang tidak siap, pengawasannya lemah, dan pelaksananya banyak yang tidak kompeten. Lebih kacaunya lagi, anggaran untuk MBG justru malah ditambah. Di tahun 2025 saja, anggarannya sudah sangat besar, yaitu berjumlah 71 triliun yang dananya berasal dari APBN. Dan tahun depan, di 2026, dana tersebut justru ditingkatkan sampai 5 kali lipat, menjadi 335 triliun. Di balik carut-marutnya MBG ini, kalian penasaran nggak sih siapa orang-orang yang sebenarnya berada di balik dapur MBG? Dan kenapa bisa program sebesar ini tetap dijalankan, walau tanpa kesiapan yang matang? Dengan berbagai masalah dan juga carut-marut dari pelaksanaan program MBG ini, maka kami melakukan penelusuran lebih lanjut untuk menemukan adanya indikasi praktik patronase dan juga konflik kepentingan yang diduga kuat hinggap di dalam yayasan yang menjadi penyedia dari MBG ini. Kami mengumpulkan daftar sebanyak 220 yayasan yang berasal dari laman Badan Gizi Nasional dan juga dikumpulkan dari pemberitaan media, yang kemudian 220 yayasan tersebut dicari aktenya di portal milik Dirjen Administrasi Hukum Umum milik Kementerian Hukum Republik Indonesia, hingga datanya mengerucut menjadi 102 yayasan yang datanya dapat diakses dan kemudian diolah lebih lanjut. Secara sampel, data tersebut sudah mewakili keseluruhan provinsi yang ada di Indonesia, yaitu berjumlah 38 provinsi. Dan dalam temuan ini, afiliasi yang dimaksudkan adalah keterhubungan dari individu-individu di dalam yayasan yang namanya tercatat pada akte yayasan, yang kemudian memiliki keterhubungan dengan individu lain maupun institusi lainnya. Sebelumnya juga sudah ditemukan hasil investigasi dari Tempo yang mengungkap bahwa setidaknya ada 7 yayasan penyedia SPPG atau pelaksana mitra MBG yang dikelola langsung oleh Prabowo dan juga lingkaran terdekatnya. Hasil penelusuran kami menunjukkan adanya temuan pada sejumlah kategori ini. Di antaranya 28 yayasan terafiliasi dengan partai politik, kemudian 18 yayasan terafiliasi pebisnis dan swasta, 12 yayasan terafiliasi dengan birokrasi pemerintahan, 9 yayasan terafiliasi dengan kelompok relawan dan atau ormas pendukung kampanye Pilpres 2024, 7 yayasan terafiliasi circle dan orang dekat pejabat, 6 yayasan terafiliasi militer, 4 yayasan terafiliasi dengan mantan penyelenggara negara, 3 yayasan terafiliasi dengan individu yang pernah tersangkut dalam kasus korupsi, dan 2 yayasan terafiliasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Pada kategori yang pertama, kita mulai pada afiliasi terhadap partai politik. Sebagaimana teman-teman bisa lihat bahwa Partai Gerindra yang juga dipimpin oleh Presiden Prabowo menempati urutan pertama sebagai partai yang terafiliasi dengan individu paling banyak di yayasan penyedia MBG. Posisi selanjutnya diikuti dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang terafiliasi dengan 5 yayasan, dan kemudian ada Partai Amanat Nasional atau Partai PAN yang terafiliasi dengan politisi yang berada di 3 yayasan.
Dari 44 politisi yang tadi ditemukan, ada 4 anggota legislatif yang saat ini masih aktif menjabat. 4 orang tersebut terbagi dari 1 anggota legislatif di tingkat nasional dan 3 orang anggota legislatif di tingkat daerah. Selain 4 nama anggota legislatif yang masih aktif menjabat, ada juga 4 nama lainnya yang pernah tersangkut dalam kasus korupsi yang ternyata merupakan bagian dari yayasan penyedia MBG. Dengan adanya sejumlah nama yang pernah tersangkut dalam kasus korupsi ini, maka kita patut mempertanyakan apakah proses untuk mengecek rekam jejak dan juga kualifikasi dari yayasan untuk bisa diterima sebagai penyedia SPPG sudah dilakukan dengan cukup baik atau belum. Pada temuan berikutnya, kami menemukan adanya jejak keluarga polisi di balik dapur MBG yang ditemukan melalui Yayasan Kemala Bayangkari. Dari hasil penelusuran kami, ada 3 nama petinggi di kepolisian yang bisa ditemukan dari yayasan ini. Yang pertama adalah Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo yang merupakan suami dari ketua yayasan ini. Kemudian Kapolri Listio Sigit Prabowo yang merupakan suami dari pembina yayasan ini. Dan juga penasihat khusus untuk reformasi Polri sekaligus mantan Kapolri Ahmad Dofri yang merupakan suami dari pembina Yayasan Kemala Bayangkari. Dengan hubungan kekerabatan berupa suami istri tersebut, maka kita bisa melihat bahwa yayasan ini mengarah kepada para petinggi di kepolisian. Temuan kami berikutnya menunjukkan hubungan dengan aparat penegak hukum lain, yaitu kejaksaan. Kami menemukan adanya jejak jaksa di balik MBG swasta yang mana mengarah ke Yayasan Inklusi Pelita Bangsa. Di dalam yayasan ini ada 2 jaksa, yaitu Reda Mantovani dan juga Denny Ahmad. Reda merupakan Jaksa Agung Muda bidang intelijen, sedangkan Denny merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Keterkaitan antara yayasan ini dengan penyediaan MBG dilaksanakan dalam bentuk skema MBG swasta. Ketidakjelasan pelaksanaan skema MBG swasta ini juga terjadi akibat tidak adanya transparansi data dan informasi berkaitan dengan tata kelola dan juga pelaksanaan program MBG. Dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan MBG justru berbahaya bagi proses pengawasan dan juga penegakan hukumnya. Bagaimana kemudian apabila di waktu mendatang ditemukan sejumlah permasalahan bisa berupa keracunan ataupun juga dugaan kasus korupsi yang terjadi di balik pelaksanaan MBG ini. Tentu hal ini akan sulit diawasi apabila APH-nya justru ikut terlibat dalam proses pelaksanaan MBG. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan skema MBG swasta? Sayangnya, dengan tidak adanya suatu peraturan teknis yang menjadi landasan dari pelaksanaan MBG, menjadikan tidak ditemukan satu penjelasan khusus yang menjelaskan apa itu skema MBG swasta. Tetapi dalam proses wawancara yang dilakukan oleh tim ICW dengan Kepala BGN yaitu Bapak Dadan Hindayana, disebutkan bahwa semua pelaksanaan MBG yang dilakukan di seluruh Indonesia itu pasti berafiliasi dan sudah melewati proses koordinasi dan juga verifikasi dengan BGN. Dengan demikian, disebutkan juga tidak ada satupun SPPG yang berada di luar dari sistem yang sudah dibentuk dan dilaksanakan oleh BGN. Artinya, skema MBG swasta yang dijalankan oleh yayasan ini tidaklah berbeda dengan skema MBG yang dijalankan oleh yayasan-yayasan lainnya yang menjadi penyedia SPPG dalam program MBG ini. Kami juga menemukan adanya sejumlah yayasan yang terkait dengan individu yang punya latar belakang sebagai militer. Sebagaimana teman-teman bisa lihat, ada 6 yayasan yang mana ditemukan punya afiliasi dengan militer. Dari 6 yayasan tersebut, ada sejumlah nama militer aktif yang diduga terkait dengan pelaksanaan MBG. Selain nama-nama tadi, ada juga 19 purnawirawan militer yang ada di balik yayasan pengelola MBG. Temuan berikutnya adalah yayasan yang berisikan tim pendukung dalam pemilihan presiden. Dalam kategori ini, kami menemukan ada 5 yayasan yang terafiliasi dengan individu yang pernah menjadi pendukung dari pasangan calon Prabowo dan Gibran. Selain itu, ada juga 2 yayasan lainnya yang terafiliasi dengan individu pendukung dari pasangan calon Anies Muhaimin dan 2 yayasan juga yang terafiliasi dengan individu pendukung dari Joko Widodo. Bentuk afiliasi tersebut
bisa berupa keikutsertaan ataupun jabatan struktural individu di dalam yayasan pada organisasi masyarakat maupun kelompok relawan lainnya yang pernah menjadi bagian dari tim pemenangan dari para pasangan calon tersebut. Selanjutnya teman-teman, pada kategori berikutnya kami menemukan adanya sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan individu yang memiliki jabatan di birokrasi pemerintahan. Ada 12 yayasan yang kami temukan dan 2 diantaranya merupakan Badan Gizi Nasional yang merupakan atau yang mendapatkan mandat untuk melakukan penyelenggaraan dari program MBG ini. 12 yayasan tersebut terbagi di tingkat pusat dan juga daerah. Ada 5 yayasan yang afiliasinya terhadap institusi di tingkat pusat dan juga 7 yayasan lainnya yang terafiliasi dengan institusi di tingkat daerah. Pada yayasan yang terafiliasi di tingkat pusat yang jumlahnya ada 5, 2 yayasan diantaranya terafiliasi langsung dengan tenaga ahli dan juga tim teknis dari Badan Gizi Nasional. Teman-teman bayangkan, Badan Gizi Nasional itu adalah badan yang mendapatkan mandat untuk bisa melakukan penyelenggaraan dari pemenuhan gizi nasional. Di dalamnya, ia juga dimandatkan untuk bisa melakukan upaya pemantauan dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan gizi nasional. Ketika justru orang-orang yang terafiliasi dengan BGN malah ikut menyediakan MBG, bagaimana proses pengawasan tersebut bisa dilakukan dengan baik? Teman-teman bisa lihat di layar ada 7 yayasan yang punya afiliasi dengan institusi di tingkat daerah. Dari 7 yayasan di tingkat daerah, ada 2 yayasan yang mana individu di dalamnya punya keterkaitan dengan jabatan sebagai mantan penjabat di tingkat daerah. Ada Yayasan Pendidikan Islam atau YAPIS di Tanah Papua, yang mana Muhammad Musaat sebagai ketuanya itu merupakan mantan penjabat gubernur Papua Pegunungan. Kemudian ada Yayasan Lazuardi Kendari yang didirikan oleh Zayat Kaimudin, yang dimana dia pernah menjabat sebagai penjabat Bupati Muna. Temuan lainnya, kami menemukan ada 18 yayasan yang mana individu di dalamnya memiliki afiliasi dengan sektor bisnis ataupun swasta. Kemudian ada juga 7 yayasan mitra MBG yang terafiliasi dengan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara alias orang dekat pejabat. Kenapa semua temuan ini berbahaya? Karena dari apa yang tadi kita lihat bersama, ini mengindikasikan bahwa program MBG itu syarat akan praktik patronase yang dijalankan oleh rezim Prabowo dan juga Gibran. Pelaksanaan program MBG sangat mungkin untuk dijadikan wadah bancakan dan sarana untuk mencari keuntungan bagi orang terdekat dan orang-orang yang berada di lingkaran pemerintahan saat ini. Bila demikian, maka bukan penerima MBG yang pada akhirnya diuntungkan, tapi justru kelompok-kelompok yang dengan sengaja terlibat agar bisa mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan proyek ini. MBG sudah dijadikan sebagai sarana yang mengakomodir politik patronase atau politik balas budi yang dikelola dan dijalankan oleh rezim Prabowo Gibran. Hal ini bisa terjadi sebagai bentuk balas budi atas dukungan elektoral yang sempat diterima pada pemilihan presiden lalu, maupun juga sebagai bagian untuk mengakomodir, mengamankan, dan menjaga loyalitas dari para jejaringnya agar bisa memberikan dukungan elektoral pada kontestasi mendatang. Jika hal yang demikian yang terjadi, maka penerima manfaat dari program ini, yaitu siswa dan juga ibu hamil dan juga ibu menyusui, tidak akan bisa sepenuhnya mendapatkan manfaat dari program MBG. Yang mendapatkan manfaat dan keuntungan justru elit yang berada di lingkaran pemerintah dan rezim saat ini. Terima kasih kita semua telah mendengarkan orasi Ketua BEM UGM Tio Andrianto dan kemudian Mak-Mak dari Indramayu yang mengeluhkan soal menu MBG, dan kemudian ICW menyodorkan serangkaian data hasil investigasi soal permasalahan MBG. Yang menarik bagi kita adalah Presiden mengatakan bahwa program MBG ini hanya atau yang dianggap penyimpangan atau bermasalah hanya berkisar 0,0017% atau hanya 8
ribuan masalah di lapangan yang ditemukan atau yang dilaporkan atau yang tercatat di istana. Kemudian ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengatakan bahwa program MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan di dalam APBN, dan ini maka kita akan perbincangkan dengan serius. Mulai dari kritik yang dilancarkan atau koreksi yang dilakukan oleh Tio Ardianto sebagai Ketua BEM bahwa MBG menyedot atau memakai dana pendidikan, dan itu dijelaskan oleh Tio panjang lebar, dan kemudian Ketua BEM pun mengangkat satu kasus di NTT di mana anak tidak mampu membeli peralatan sekolah, kemudian memilih mengakhiri hidup atau bunuh diri. Lantas Ketua BEM UI menyurati atau berkoresponden dengan UNICEF, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, terhadap persoalan bina pendidikan dan MBG yang jadi program Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengatakan bahwa MBG tidak memakai atau tidak menyita atau tidak mengalihkan anggaran pendidikan yang 20%. Pernyataan itu seolah-olah bahwa masyarakat atau rakyat Indonesia dianggap bodoh semua alias tunu dan tidak paham dengan Undang-Undang APBN 2025, dan mungkin dianggap bodoh tidak bisa membaca APBN bagaimana postur atau anggaran pendidikan itu yang digelontorkan pemerintah. Ada hal yang menarik di dalam sorotan atau pandangan ekonom senior Awalil Rizki yang merasa heran kenapa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian tidak paham dengan Undang-Undang APBN nomor 17 tahun 2025 dan Peraturan Presiden nomor 118 tahun 2025 tentang MBG dan pendidikan. Ekonom senior menegaskan bahwa, dan ini kita semua pahami, bagi kita yang serius mengikuti bagaimana konstitusi mengatakan bahwa anggaran pendidikan harus atau minimal 20%. Apa yang terjadi di dalam APBN yang diketuk palu oleh wakil-wakil rakyat di parlemen, yaitu pada APBD 2026 sebesar 769,1 triliun, dan di dalamnya ada MBG atau makan bergizi gratis senilai 223,5 triliun. Di dalam konstitusi minimal 20%, maka anggaran pendidikan tidak lagi 20% karena disita oleh program MBG sebesar 223,5 triliun, sehingga hanya anggaran pendidikan berkisar 12% saja. Maka ini kemudian ada warga negara Indonesia sebagai rakyat yang menggugat di Mahkamah Konstitusi soal pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden. Ekonom senior merasa terheran-heran karena Menteri Pendidikan Menengah, Dasar dan Menengah mengatakan tidak memakai dana anggaran pendidikan yang 20%. Faktanya di dalam APBD, kata Awalil Rizki, bahwa 769,1 triliun itu di dalamnya ada program MBG, dan dana pendidikan itu peruntukannya masih banyak, diantaranya juga untuk program sekolah rakyat dan seterusnya. Sehingga kemudian keheran-heranan itu, persoalan MBG
Awali Rizky kemudian mengutip juga data dari kompas.com yang dilansir pada tanggal 25 Februari 2026 dengan kanalnya sisi komentar berita Awalil membahas soal Undang-Undang APBN nomor 17 2025, kemudian Peraturan Presiden 118 tahun 2025. Nah, bahkan di dalam kanalnya yang bertajuk APBN terkuras untuk MBG, defisit makin melebar. Menurut Awalil, ekonom senior yang sudah dikenal malang melintangnya dan tidak diragukan lagi integritasnya, bahwa penyebab defisit APBN adalah karena di dalamnya ada MBG dan harus ditutup dengan utang. Jadi kita bisa mendengarkan bahwa penjelasan dari ekonomi senior Awalil Rizky yang menegaskan pernyataan Menku telah mencairkan 36,6 triliun hingga 21 Februari 2026 atas program MBG pada APBD APBN 2026, sehingga 10,9 dana MBG yang dalam APBN yang berada dalam anggaran pendidikan telah dicairkan 10,9%, dan itu penjelasannya, sehingga kemudian selama Februari 2026 menjadi 335 triliun dana yang digelontorkan oleh APBN. Nah, kemudian ekonom senior juga mengingatkan tadi keheranannya pada Menteri Pendidikan Dasar dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, karena dijelaskan bahwa MBG adalah bagian di dalam dunia pendidikan atau memakai anggaran pendidikan, dan itu kita bisa dengarkan di dalam kanalnya yang berjudul MBG ambil jatah anggaran pendidikan, dan itulah yang kemudian disampaikan oleh ekonom senior mengingatkan kepada pemerintah. Ada hal yang menarik ketika rakyat atau ketua BEM dalam orasinya mengatakan bodoh, maka kemudian dianggap kritik itu atau diksi itu dianggap tidak beradab atau tidak beretika oleh kalangan istana. Tetapi ironisnya bahwa pejabat atau kalangan istana ngomong atau kemudian mengatakan seperti misalnya menggunakan diksi ndasmu, kabur saja dulu, yang menolak MBG sama dengan orang jahat. Kata-kata ini kalau kita sandingkan dengan pernyataan Tio Ardianto Ketua BEM, maka kalau pernyataan Tio dalam orasinya dikatakan tidak beretika, tidak beradab, maka ini pun sebenarnya sama saja. Bagaimana mungkin kata jahat ditempelkan bagi orang yang mengkritik atau tidak sependapat dengan MBG, padahal menolak MBG karena pada dasarnya adalah praktek di lapangannya banyak sekali kemudian ditemukan penyimpangan. Kalaupun Presiden mengatakan hanya 8.000 masalah yang ada dalam program MBG atau hanya 0,0017%, itu yang tercatat, itu yang bersuara, itu yang kemudian terkuak atau kemudian disampaikan. Selebihnya adalah memilih dunia bisu. Kemudian juga jika pejabat pemerintah atau pejabat publik atau pejabat negara menganggap bodoh semua karena kita dianggap tidak paham dengan APBN dan tidak paham dengan undang-undang pendidikan dan anggaran pendidikan, apakah itu juga tidak dikatakan tidak beradab atau tidak beretika? Nah, kontradiksi atau paradoks apa yang dikatakan oleh pejabat negara beretika, padahal sama saja kalau diucapkan oleh rakyat yang tidak bisu akan dikatakan tidak beradab dan tidak beretika. Yang menarik kemudian dari pernyataan BEM
UGM, Tio, kita kemudian mari menelusuri. Saya mencatat ada 3 kegelisahan yang disampaikan oleh Tio. Lalu sebenarnya siapakah Tio? Hasil penelusuran PKSPD atau saya menemukan, kalau saya pertama pinjam istilah Muhammad Sobari, mewakili dunia bisu intelektual, dunia bisu akademisi, dunia bisu kampus, dunia bisu mahasiswa, yang oleh Rocky Gerung dikatakan bahwa apa yang dilontarkan Tio cukup argumentatif, dan itulah cerminan dari intelektual akademis. Percakapan itu ada di dalam kampus dan itu terus dibicarakan. Nah, kegelisahan berikutnya, saya melihat atau kemudian memberi kesimpulan bahwa Tio adalah kegelisahan kepenyairan. Sebagaimana penyair-penyair besar di dunia, bahwa situasi politik, sosial, budaya, dan hal-hal kemanusiaan menjadi pesona atau yang membuat selalu gelisah dan menjadi renungan. Karena Tio mengangkat persoalan MBG, kemudian Tio mengangkat persoalan anak SD yang karena tidak mampu orang tuanya memberikan peralatan kemudian memilih jalan hidup untuk bunuh diri, maka itulah kegelisahan-kegelisahan yang ada di dalam Tio Ardianto sebagai ketua BEM yang merepresentasikan kegelisahan kepenyairan. Dan ternyata Tio, kalau kita selusuri, adalah salah satu penyair muda yang waktu itu dalam pertemuan di Kudus, pertemuan penyair Nusantara 2029 di Kudus pada tanggal 8 sampai 30 Juni 2019. Waktu itu Tio berumur 16 tahun dan puisinya atau karya-karya puisinya dianggap sejajar atau menjadi representasi kepenyairan yang memenuhi standar literer sastra. Dan dari situlah Tio juga puisinya ada dalam antologi yang diterbitkan dengan beberapa orang. Kemudian saya mencoba juga bahwa ternyata Tio adalah seorang pembaca puisi yang cukup bagus dan cukup memikat ketika dalam komunitas burung merak ia membacakan sajak Wes Rendra dengan judul Kesaksian Akhir Abad. Dan Tio benar-benar seperti Rendra, ekspresinya, penghayatannya, kemudian memahami dan memaknai persoalan kesaksian akhir abad sajak dari Rendra yang dibacakan oleh Tio. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, bahwa kegelisahan Tio adalah kegelisahan akademik atau kegelisahan intelektual, sehingga ketimpangan atau kebijakan-kebijakan yang timpang, maka itu menjadi kegelisahan dan itu harus disuarakan. Apakah melalui puisi-puisinya ataukah melalui orasi-orasinya seperti soal kasus MBG, di mana di hadapan teman-temannya, kalau tidak salah di sekitar kampus UGM, orasinya cukup gamblang, argumentatif, dia menyodorkan data yang itu kemudian bukan ngomong tanpa data, tetapi sebagai kaum akademisi, sebagai kaum intelektual, sebagai kaum akademisi kampus, pastilah paham apa yang dikatakan oleh Tio. Sehingga adanya teror yang dialami oleh Tio, bahkan ancaman penculikan atau pembunuhan, merupakan tindakan biadab dan tidak beradab, meskipun semua itu telah dibantah oleh istana. Tetapi bukan tidak mungkin sumbu-sumbu kekuasaan yang panjang atau kemudian pipa-pipa kekuasaan yang berada di mana-mana, yang terusik dengan orasi Tio atau pernyataan-pernyataan Tio di berbagai podcast dan acara TV, sangat mengganggu kenyamanan sumbu-sumbu kekuasaan di dalam proyek MBG. Yang menjadi keprihatinan kita adalah kenapa kemudian keluarga atau orang tua Tio juga harus menerima teror yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap
apa yang disuarakan oleh Tio, padahal Tio adalah mewakili dunia bisu kampus, mewakili dunia bisu intelektual, mewakili dunia bisu akademisi, mewakili dunia bisu masyarakat yang takut untuk bersuara. Maka kemudian Tio hadir sebagai juru bicara atas kegelisahan kepenyairannya, atas kegelisahan keintelektualannya, atas kegelisahan tanggung jawab moralnya. Maka seharusnya negara berterima kasih ada mahasiswa yang kritis, yang memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih berpihak, yang lebih terencana, yang mempunyai sistem pengawasan yang lebih konkret ketimbang kemudian teror, ancaman, dan kata-kata yang sangat ironis yang dikeluarkan bahwa kritiknya tidak beradab, tidak beretika. Kemudian dikatakan bahwa kritiknya tidak konstruktif tapi destruktif. Padahal objektivitas untuk menilai destruktif atau konstruktif sangat tergantung pada pihak masing-masing. Kalangan penguasa atau sumbu-sumbu kekuasaan ketika dikritik meskipun argumentatif maka akan mengatakan tidak konstruktif, tapi itu kritik yang destruktif. Itulah fakta realitas sosial politik di negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.